Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Injil Lukas 13, ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kita tentang firman Tuhan pada hari Minggu ini? Mungkin di antara kita yang berkumpul pada saat ini pernah melakukan dan mengatakan hal yang sama, seperti dalam firman Tuhan ini. Di satu sisi kita merasa kasihan, iba dengan kondisi atau keadaan yang dialami oleh orang lain. Tetapi di sisi yang lain kita juga menilai dengan tidak baik apa yang dialami orang tersebut. Kita begitu mudahnya melihat sesuatu yang terjadi kepada hidup seseorang, hal-hal yang tidak baik apapun itu, adalah sebagai akibat dosa dan kejahatan yang dia lakukan. Dan kita, yang dalam kondisi baik-baik saja, adalah orang yang baik dan benar. Ketika ada saudara seiman yang jatuh dalam dosa, atau mengalami situasi sulit dalam hidupnya, kita langsung bisa saja menunjukkan rasa iba, atau mencemooh, atau sesegera mungkin menyebarkan kabar hangat ini kepada orang lain. Ketika ada saudara yang mengalami pergumulan berat dan sakit yang tak kunjung sembuh, kita langsung berkata, "Kasihan ya, mungkin dia terlalu banyak dosanya. Makanya Tuhan menimpakan masalah berat kepadanya." Ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak ada gading yang tak retak. Setiap orang itu tidak pernah luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan hamba Tuhan sekalipun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Inilah yang ingin kita lihat melalui Injil Lukas 13 ayat 1 hingga 5 ini, di mana diceritakan tentang dua buah peristiwa yang menunjukkan bahwa banyak orang mempunyai pandangan yang mengatakan bahwa orang benar atau saleh pasti akan diberkati Tuhan, sehingga akan selamat dan baik-baik saja. Sehingga kalau seseorang terkena bencana yang hebat, apalagi mengalami kematian yang mengerikan, itu membuktikan bahwa Tuhan tidak berkenan akan hidup orang itu. Dan karena itu Tuhan memberikan bencana atau kematian itu sebagai hukuman. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, sekarang kita lihat bagian yang pertama, di mana ada beberapa orang datang kepada Yesus dengan kabar dari orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus, dan darahnya dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Tampaknya mereka beranggapan bahwa orang-orang yang dibunuh itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak benar, sehingga mengalami nasib tragis. Sikap mereka yang terlalu cepat memvonis, sementara mereka sendiri, orang-orang yang menceritakan peristiwa itu kepada Yesus, sekarang masih hidup dan tidak mengalami nasib seperti orang-orang yang dibantai Pilatus. Seolah-olah mereka ingin menunjukkan bahwa mereka lebih baik hidupnya dari orang-orang yang mati secara mengerikan itu. Di Alkitab kita ada beberapa kasus peristiwa yang sama, seperti halnya
dengan kisah Ayub yang menderita atau terkena bencana yang hebat. Kemudian teman-temannya menganggap bahwa Ayub hidup sangat berdosa dan menyuruhnya untuk bertobat. Demikian juga halnya dalam Yohanes 9 ayat 2. Ketika murid-murid Yesus melihat bahwa orang yang buta sejak lahirnya, mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Begitu juga halnya yang tertulis dalam Kisah 28 ayat 3 hingga 4. Ketika Paulus digigit oleh ular berbisa, orang-orang menganggapnya sebagai seorang pembunuh. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat peristiwa yang kedua, di mana terjadi ada 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Peristiwa ini diceritakan oleh Yesus sendiri sebagai tambahan atas cerita yang pertama tadi. Karena ia tahu bahwa sekalipun kedua peristiwa itu mempunyai perbedaan, pada peristiwa pertama di mana orang-orang itu mati dibunuh, sedangkan pada peristiwa kedua orang-orang itu mati karena kecelakaan. Tetapi orang-orang itu mempunyai penafsiran yang sama terhadap peristiwa ini, yaitu bahwa orang-orang itu mati karena dosa mereka yang luar biasa. Lalu bagaimana pandangan Tuhan Yesus dengan peristiwa ini, dengan sikap dan pandangan orang-orang ini? Tuhan Yesus tidak menyetujui pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mengalami kematian yang mengerikan pasti adalah orang yang berdosa, sehingga dihukum oleh Tuhan dengan cara itu. Ini terlihat dari kata-kata "tidak, kataku kepadamu" yang Yesus sampaikan hingga 2 kali. Memang ada orang-orang yang mengalami kematian yang mengerikan sebagai hukuman Allah atas dosa-dosanya, seperti Isabel, kemudian Yudas Iskariot, kemudian nabi yang diterkam singa dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 20 hingga ayat 25. Tetapi ada banyak orang yang mengalami bencana atau kematian yang mengerikan, bukan sebagai hukuman Allah atas dosa-dosa mereka, seperti Ayub, Raja Yosia, dan Elisa dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Dalam dunia ini, Allah memang membiarkan orang saleh, orang benar, dan orang jahat hidup bersama-sama. Dan mereka sama-sama terbuka terhadap bencana ataupun kematian, bahkan terhadap kematian yang mengerikan. Dalam kehidupan yang akan datang barulah mereka dipisahkan. Kita bisa melihat dalam Matius 25, ayat 31 hingga ayat 46. Sehingga yang saleh akan bahagia, sedangkan yang jahat akan menderita. Pada saat itulah baru kita bisa menilai siapa yang saleh dan siapa yang jahat dari kebahagiaan atau penderitaan yang mereka alami. Tuhan Yesus juga berpandangan bahwa bencana atau kematian yang mengerikan yang menimpa orang lain merupakan sebuah peringatan atau panggilan untuk bertobat bagi kita yang masih hidup, supaya kita tidak binasa. Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang di antara kita yang mau binasa? Tentu tidak ada. Kata binasa sendiri sudah terdengar mengerikan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata binasa bisa berarti hancur, musnah. Mengerikan sekali, bukan? Bayangkan yang musnah itu manusia. Bayangkan yang hancur itu manusia. Untuk membayangkan saja kita sudah enggan. Mengapa kata ini bisa keluar dari mulut Yesus? Apakah Yesus sedang memberikan ancaman bagi orang-orang Yerusalem pada waktu itu? Seseorang bisa saja menganggap Yesus saat itu sedang memberikan ancaman bagi orang-orang Yerusalem. Namun sebenarnya, kata-kata Yesus ini tidak harus dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai peringatan. Ada perbedaan antara mengancam dan memperingatkan. Mengancam itu biasanya muncul karena kemarahan. Ancaman yang muncul merupakan luapan dari kemarahan. Sedangkan peringatan biasanya muncul bukan karena kemarahan, melainkan perhatian dan kepedulian. Saat Yesus berkata, "Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Yang muncul bukan luapan kemarahan Yesus,
melainkan perhatian, kepedulian, dan kasih Yesus kepada orang-orang Yerusalem tersebut. Yesus peduli pada situasi keberdosaan mereka. Yesus mengingatkan agar mereka jangan melupakan situasi keberdosaan mereka hanya karena mereka tidak mengalami nasib buruk, seperti orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pontius Pilatus dan orang-orang yang mati ditimpa menara di dekat Siloam. Dengan kesadaran semacam inilah, kita justru harus mengembangkan sikap rendah hati untuk selalu bertobat, memperbaharui hidup kita di dalam Tuhan. Pertobatan itu pada dasarnya sebuah sikap rendah hati untuk mau dibimbing dan ditolong Tuhan melalui jalan yang ditunjukkannya bagi kita. Inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada hari Minggu ini, di mana kita diajak bukan untuk melihat seberapa besar dosa atau kejahatan orang lain, tetapi lebih berfokus untuk memperbaiki dan memperbaharui diri ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang miskin yang karena tidak tahan lapar, ia mencuri sepotong kue. Kemudian dia tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ia beberapa kali berusaha untuk melarikan diri, tetapi selalu mengalami kegagalan. Kemudian dia mendapatkan sebuah akal. Pada suatu hari ia berkata kepada kepala penjara, "Pak, saya mempunyai sebuah benda berharga yang akan saya persembahkan kepada raja." Pada mulanya, kepala penjara tidak menghiraukan perkataannya. Tetapi setelah dijanjikan sejumlah uang dari hasil hadiah raja, barulah kepala penjara tersebut membawanya menghadap raja. Di hadapan raja ia mempersembahkan sebiji kacang dengan mengatakan, "Paduka raja, biji kacang ini sangat ajaib. Jika biji kacang ini ditanam akan menghasilkan sebuah kacang emas." Setelah raja mendengar perkataan ini, raja menjadi heran dan kurang percaya. Lalu berkata, "Jika ini menghasilkan kacang emas, mengapa engkau sendiri tidak mau menanamnya?" Kemudian dia menjawab, "Ampun tuanku, hamba tidak layak untuk menanam biji kacang ini, karena hanya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan yang bisa menanam dan menghasilkan kacang emas." Setelah mendengar jawaban ini, raja berpikir, "Aku pun tidak layak menanam kacang ini, karena waktu kecil aku suka berbohong dan mencuri." Sebab itu raja menolak untuk menanamnya. Kemudian mata si miskin beralih dari raja ke Perdana Menteri. Jika paduka raja menolak, bagaimana jika yang mulia Perdana Menteri saja yang menanamnya? Dengan gugup, Perdana Menteri menolaknya. Karena ia menyadari bahwa dirinya tidak luput dari kesalahan. Ia sering menerima uang suap. Tibalah panglima perang untuk menerima tawaran itu. Tetapi dengan tidak kalah gugup ia menolak. Karena ia tahu dalam medan perang ia sering merampas jasa orang lain untuk dirinya sendiri. Akhirnya tidak ada satupun pejabat tinggi istana yang berani menerima tugas tersebut. Karena masing-masing mengetahui bahwa dalam tugas sebagai abdi kerajaan sering mengkomersialkan jabatan. Dengan tertawa si miskin mengatakan, "Kalian yang melakukan kesalahan lebih besar dan banyak menikmati hidup senang. Sedangkan aku mencuri karena tidak tahan lapar dimasukkan dalam penjara." Perkataan ini menyadarkan raja dan pejabat lainnya. Akhirnya mereka melepaskan si miskin ini. Apa yang ingin kita lihat melalui ilustrasi ini, Bapak Ibu terkasih? Setiap orang memiliki kesalahan, memiliki kekurangan, dan memiliki hal-hal yang tidak baik yang sering atau pernah dia lakukan. Daripada kita sibuk melihat, berfokus kepada kesalahan, kekurangan, kejahatan, dosa yang dilakukan oleh orang lain, yang lebih penting adalah memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Waktu yang singkat ini, selagi kita masih hidup, untuk terus menintrospeksi diri, bertobat dari dosa-dosa kita,
dan menghasilkan buah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang sebelum semuanya menjadi terlambat ketika Tuhan datang untuk menghakimi kita semua. Jadi, bertobatlah agar kita tidak binasa. Amin. Tuhan memberkati.